Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Tetap percaya janji Allah. Tetap percaya janji Allah. Kita membaca dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Tetap percaya janji Allah. Terkadang dalam kehidupan kita bertanya, di manakah Tuhan saat ini? Apakah Tuhan akan bertindak dan akan menolong saya? Apakah Tuhan mungkin telah melupakan saya? Kita manusia cenderung lupa, sehingga mungkin kita juga pikir, bisa saja Allah mungkin melupakan saya. Setiap kita telah dan akan mengalami situasi yang sulit, dan kita merasa seakan dilupakan oleh Tuhan. Doa kita seakan dilupakan, janji-janjinya seakan dilupakan oleh Tuhan. Di manakah Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Pertanyaan yang sama juga dimiliki oleh Musa dalam Keluaran pasal 6 ini. Tetapi Tuhan ingin agar Musa tetap percaya kepada janji-janjinya. Dan kita pun dipanggil untuk tetap mempercayai janji Allah, Injil Allah. Tetapi bagaimana kita dapat mengatasi kekecewaan kita terhadap Allah? Ada 3 bagian besar dalam teks ini yang saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah kekecewaan dan frustrasi terhadap Allah. Kekecewaan dan frustrasi terhadap Allah. Pasal 5 ayat 22-24. Latar belakang bagian ini adalah kekecewaan Musa terhadap Allah. Kekecewaan dan frustrasi Musa dapat sungguh-sungguh dimengerti karena dia telah mendapatkan panggilan dan penugasan Allah yang luar biasa. Dia telah melihat kuasa dan kekudusan Allah dalam semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Mujizat yang dahsyat yang luar biasa. Allah memanggil namanya secara pribadi dan menyatakan nama Yahweh, "Aku ada yang aku ada," kepada Musa, bahwa dia kekal, dia kudus, berkuasa, dan akan menyertai Musa. Musa juga telah meninggalkan tempat tinggalnya yang aman di Midian dan pergi ke Mesir, ke tempat yang berbahaya baginya, karena dia adalah orang Israel dan orang yang dicari, orang DPO, karena pernah membunuh orang Mesir saat membela orang Israel yang ditindas.
Setelah semua pengalaman yang luar biasa itu, dan dia taat kepada perintah Allah, Yahweh, dan pergi kepada Firaun dan bangsa Israel, dan mengatakan apa yang Tuhan telah katakan, bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar dari Mesir, dan juga telah memberikan permintaan kepada Raja Firaun supaya dia membebaskan, supaya dia membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Let my people go. Ternyata Firaun menolak dengan keras dan bahkan menghukum bangsa Israel dengan penindasan yang semakin berat. Dan bangsa Israel juga menjadi marah kepada Musa, karena Musa telah membawa penderitaan yang semakin besar. Musa dan bangsa Israel kecewa berat dan frustrasi. Sepertinya ketaatan mereka malahan membawa ujian yang lebih besar, membawa masalah yang lebih besar, yang semakin berat. Dan Musa sudah mau menyerah dan tidak mau lagi menjadi pemimpin, dan mau meninggalkan panggilannya karena situasinya semakin parah. Apakah jawaban Tuhan dalam situasi ini? Situasi kita juga seringkali mirip. Kita telah berjumpa dengan Tuhan, kita telah mengalami berbagai kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan juga telah menerima janji penyertaannya. Tetapi kemudian ada berbagai situasi permasalahan dalam hidup kita yang membuat situasi kita semakin parah. Kemudian kita menjadi ragu, kita menjadi kecewa, menjadi frustrasi. Tapi kenapa ini terjadi? Benarkah bahwa Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak peduli? Mari kita simak beberapa hal di sini. Ada beberapa alasan. Pertama, bisa saja karena salah mendengar atau salah membaca, salah info, sehingga kita tidak siap menghadapi situasi itu. Sama dengan Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 19, Allah katakan bahwa Firaun akan keras dan tidak melepaskan umat Israel. Musa tidak sungguh-sungguh mendengar, sehingga dia kaget ketika Firaun tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Karena Allah katakan, aku akan membebaskan. Sedangkan Musa berpikir bahwa Tuhan akan langsung menyelamatkan bangsa Israel. Sepertinya semuanya akan mudah, tetapi Allah mau mengajar Musa bahwa sukses, keberhasilan hanya ada dalam tangan Tuhan, supaya Musa sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Selain salah mendengar, juga bisa bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tuhan katakan dia akan membebaskan bangsa Israel. Itu berbeda dengan segera dan langsung. Tuhan katakan bahwa di dalam proses untuk menolong bangsa Israel, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Karena waktu Tuhan berbeda, dialah yang berdaulat. Tetapi kita bisa dan boleh meyakini bahwa janjinya, firman-Nya adalah benar. Dalam Keluaran pasal 5 ayat 24 dikatakan, Allah katakan mau membebaskan umat-Nya, sedangkan waktunya tidaklah ditentukan. Juga mungkin bahwa Allah mau mengajarkan percaya dan sabar kepada Musa sebagai persiapan untuk waktu-waktu sekemudiannya, di mana Musa kemudian akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Allah sedang mempersiapkan untuk jangka panjang, memproses Musa dan juga umat Israel. Dan juga Tuhan akan memproses kita, akan membentuk kita. Jika ada hal dalam kehidupan kita, ada masalah, maka kemungkinan besar Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita untuk tujuannya yang baik. Kita harus percaya bahwa tujuan Tuhan adalah baik. Kita tetap harus percaya bahwa Allah akan bertindak, bahwa rencananya adalah baik bagi kita, dan Dia akan menggenapi janjinya. Dalam Perjanjian Lama banyak sekali contoh bahwa Allah menjanjikan sesuatu, namun masa penggenapannya jauh kemudian baru terjadi. Artinya ada masa antara janji dan penggenapan. Pada Abraham, janjinya diberikan keturunan sehingga akhirnya terwujud, memakan waktu yang panjang. Yusuf juga sama. Yusuf malah dikatakan akan jadi bintang, ternyata malah dia masuk penjara. Tapi kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Waktu antara atau masa antara janji dan penggenapan adalah masa yang sangat rentan, yang sangat berbahaya. Karena iblis akan berusaha untuk mencobai kita supaya kita meninggalkan Tuhan, mengatakan kepada kita, di mana Tuhanmu? Tuhan tidak menolong kamu, Tuhan telah melupakan kamu. Tapi Tuhan mau
supaya kita tetap percaya meyakini janjinya. Kita dipanggil untuk sabar menantikan waktu Tuhan, untuk dengar dan simak baik-baik apa yang Tuhan katakan, dan juga mengetahui bahwa sukses kita, keberhasilan kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak. Rencana Tuhan tidak pernah akan gagal, dan apa yang dijanjikannya akan Dia genapi. Bagaimanakah reaksi kita saat sepertinya Tuhan tidak menolong? Apakah kita tetap meyakini kesetiaannya? Saat kita kecewa, kita frustrasi dan tidak berdaya, kita dipanggil untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita dari setiap persoalan kita, dan bahwa Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Perikop ini memberikan beberapa hal yang harus kita ingat saat kita mempertanyakan keberadaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat menghadapi kekecewaan dalam hidup kita? Di sini Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi dalam menghadapi kekecewaan supaya tetap percaya. Ada 3 obat, 3 nasihat yang Tuhan berikan dalam bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa menghadapi kekecewaan dan sungguh-sungguh dapat keluar, dan sungguh-sungguh dapat meyakini dan percaya kepada Allah. Yang kedua adalah nasihat Allah, cara mengatasi kekecewaan. Nasihat Allah, cara mengatasi kekecewaan, ayat 1-7 dan ayat 12. Dalam mengatasi kekecewaan, Allah memberikan 3 langkah atau 3 obat yang dapat menolong kita menghadapi kekecewaan, yaitu mengenal pribadi Allah, mengingat karya Allah, dan meyakini janji Allah. Dan jaminannya adalah Allah sendiri. 3 hal ini kedengarannya mudah dan sederhana, tetapi dalam prakteknya seringkali sulit. Tetapi haruslah kita perhatikan, karena hanya itulah jalan keluar, hanya itulah solusi yang Allah berikan, yaitu mengenal, mengingat, dan meyakini. Obat yang pertama adalah Aku adalah Aku, mengenal pribadi Allah. Aku adalah Aku, mengenal pribadi Allah. Ayat 1 dan 12. Allah menyatakan dirinya, hakikatnya, pribadinya, sifatnya. Akulah Tuhan Yahweh. Akulah Allah yang ada dan selalu ada, yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Allah yang selalu setia kepada janji-janjinya. Sama seperti dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, dalam peristiwa di semak duri yang menyala. Dan ini juga berlaku dalam Yesus Kristus, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan, dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Adalah sangat penting dalam situasi kekecewaan kita untuk mengetahui siapa yang berbicara, siapa yang menjamin kebenaran. Jangan sampai itu hanya merupakan PHP, pemberi harapan palsu. Di sini Allah Yahweh sendiri yang menjamin kepastian dan kebenaran yang dapat dipercayai. Iman percaya kita harus tertuju kepada penyataan diri Allah Yahweh. Aku ada dan selalu ada dalam situasi apapun. Adalah penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan, untuk semakin mengenal siapa Allah, hakikatnya, sifatnya. Dan bukan hanya tahu, tapi mengenal Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan kita. Aku adalah Aku. Itulah langkah yang pertama, obat yang pertama. Obat yang kedua, langkah yang kedua adalah Aku telah berbuat, mengingat karya Allah di masa lalu. Aku telah berbuat, mengingat karya Allah di masa lalu. Ayat 2-4. Allah telah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan telah menyertai mereka secara ajaib dengan pemeliharanya. Allah disebut sebagai El Shaddai, Allah yang berkuasa. Allah telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberikan tanah Kanaan dalam Kejadian 17 ayat 1. Dan janji yang 400 tahun lamanya ini, dalam waktu yang lama ini, tetap Allah ingat. Allah tetap memegang dan mengingat janjinya. Dan bahkan Allah telah mendengar seruan, erahan daripada orang Israel yang diperbudak. Allah peduli. Allah tidak akan membiarkan umatnya. Dan Allah juga akan peduli kepada setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Adalah sangat penting saat kita kecewa, saat kita ragu, untuk mengingat apa yang telah Allah katakan, apa yang telah Allah lakukan di masa lalu, baik dalam Alkitab
maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengingat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, kebaikan, keselamatan yang telah Dia berikan. Iblis mau supaya kita lupa, tapi Allah mau supaya kita ingat apa yang telah Dia lakukan. Mari sama-sama kita mengingat karya Allah di masa lalu bagi kita dan juga bagi keselamatan kita. Obat atau langkah yang ketiga adalah aku akan melakukan janji tindakan Allah di masa depan. Aku akan melakukan janji tindakan Allah di masa depan. Ayat 5-7. Allah menyatakan dirinya kembali. Akulah Tuhan, Yahweh. Inilah pusat dari bagian ini. Janji-janji Allah Yahweh yang luar biasa dahsyat. Ada 7 hal yang Allah janjikan akan Dia lakukan dengan pernyataan aku akan. 7 angka yang sempurna, kehendak dan rencana Allah sempurna bagi umatnya. Dan 7 hal ini juga berlaku dalam dimensi yang lebih luas untuk setiap orang percaya di masa kini. Bagi setiap murid Yesus, setiap orang percaya pada Yesus, makanya juga berlaku bagi kita. Ini bersifat tipologi, artinya digenapi secara lebih luas dalam pribadi Yesus Kristus. Digenapi dalam umat Israel dan secara luas dalam dimensi yang lebih besar dalam Yesus Kristus. Di awal ayat 5 dan juga di akhir ayat 7 ada jaminan, akulah Tuhan, Yahweh. Ada 7 janji tindakan Allah. Pertama, aku akan membebaskan dari penindasan Mesir. Benar, Allah kemudian membebaskan secara nyata bangsa Israel dari tanah Mesir secara ajaib, secara dahsyat. Mereka yang berada dalam perbudakan dibebaskan. Sama juga dengan kita dalam dimensi yang lebih besar. Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut yang dibawa oleh Yesus Kristus, oleh kematian dan kebangkitannya. Luar biasa. Kita juga adalah orang-orang dibebaskan. Yang kedua, aku akan melepaskan dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel dilepaskan daripada belenggu rantai yang membuat mereka dipaksa untuk kerja paksa. Kita pun sekarang melalui Yesus Kristus, kita pun telah dilepaskan dari belenggu keterikatan dosa, kuasa kegelapan, hidup yang sia-sia. Yang ketiga, aku akan menebusmu. Allah menjanjikan bahwa Dia akan menebus bangsa Israel karena mereka tidak mampu menebus diri mereka sendiri. Kita pun juga sama. Sehebat-hebatnya kita, serohaninya kita pun, kita tidak mampu melawan dosa. Kita pun bergantung pada keselamatan penebusan yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, Yesus telah membayar harga penebusan dosa bagi kita. Bahwa kita lewat korbannya di kayu salib telah ditebus. Korbannya adalah sempurna, telah genap, sah di hadapan Allah, sehingga kita mengalami penebusan dosa. Luar biasa. Janji yang keempat adalah aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Umat Israel diadopsi menjadi umat Tuhan, dihargai dan dicintai. Kita yang percaya di masa kini, yang percaya kepada Yesus Kristus, juga diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita dihargai, dicintai, ditebus, diselamatkan, dan dimuliakan. Dan sebagai umat, sebagai anak, kita harus memilih, kita mau menyembah siapa, kita mau melayani siapa. Jelas kita mau dan mengambil keputusan untuk menyembah Allah, bukan kuasa-kuasa lain, bukan iblis. Kita harus meninggalkan pengaruh yang buruk, ucapan yang buruk, pikiran yang buruk. Tuhan mau supaya kita melayani Dia. Tuhan mau supaya kita memiliki pengaruh yang positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Janji yang kelima adalah aku akan menjadi Allah mereka. Allah mau menjadi Allah kita secara khusus, luar biasa. Dan hal yang sama juga terjadi lewat Yesus Kristus, Yehoshua bagi kita. Yesus Kristus Allah menyelamatkan. Siapakah Allah kita? Harta kita, uang kita, karir kita, jabatan kita? Apakah kita tidak percaya Tuhan? Atau kita hanya mau bersenang-senang dulu? Apakah yang merupakan Allah kita? Allah mau menjadi Allah kita. Mari sama-sama kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus, Yehoshua. Janji yang keenam, aku akan membawamu ke tanah perjanjian. Allah ingin agar bangsa Israel mendapatkan kehidupan yang penuh damai dan kesejahteraan. Dan memang benar, bangsa Israel kemudian masuk tanah Kanaan, mereka mengalami damai dan kesejahteraan yang Tuhan berikan.
dalam dimensi yang lebih luas juga sama bagi kita. Tuhan mau supaya kita mengalami bersama dengan Yesus kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan pada puncaknya kita akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal di sorga, tempat yang luar biasa indah. Allah akan menolong kita, akan memimpin kita, dan akan menyertai kita. Luar biasa. Dan janji yang ketujuh adalah, aku akan memberikannya kepadamu. Akulah Tuhan, jaminanmu. Allah akan menunjukkan kuasanya kepada semua orang yang melawannya, akan menekan dan memaksa mereka untuk mengakui Dia sebagai Tuhan. Pada puncaknya, semua orang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11. Yesus, Yehoshua, Allah yang bagi kemuliaan Yahweh. Allah pasti akan menggenapi janjinya, membebaskan, melepaskan, menebus, mengangkat, menjadi Allah, membawa ke tanah perjanjian, dan juga memberikannya. 7 janji yang sempurna yang Tuhan juga telah genapi dalam Yesus Kristus secara lebih luas bagi kita di masa kini. Mari sama-sama kita menerima dan meyakini janji-janji Tuhan. Yang ketiga secara singkat, peneguhan dan penugasan Allah. Peneguhan dan penugasan Allah, ayat 8-12. Iman percaya dari Musa secara mendasar diteguhkan kembali, meskipun umat Israel tidak mau percaya dan Firaun tidak mau mendengar. Meskipun Musa meragukan dirinya sendiri karena kelemahannya dalam berbicara petah lidah, tetapi dia taat dan pergi kepada Firaun, meskipun Firaun keras. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Saat kita gagal, saat kita frustrasi, maka Tuhan akan pulihkan kita kembali. Puji Tuhan. Meskipun dalam kelemahan, janji Allah tetap berlaku bagi kita. Asal kita kembali kepada Tuhan, kita akan diteguhkan dan ditugaskan Allah kembali. Meski mungkin masih ada rasa kecewa dan ragu, tetapi yang penting kita taat kepada Tuhan, mengenal siapa Allah Yahweh. Namanya adalah jaminan, mengingat segala karyanya yang ajaib di masa lalu, baik dalam sejarah maupun dalam kehidupan pribadi kita, meyakini janji-janjinya yang pasti akan Dia genapi. Mari sama-sama kita memeriksa diri kita masing-masing. Mengapa kita kecewa terhadap Tuhan? Apakah karena salah mendengar firman Tuhan? Atau karena kita ikuti pikiran kita sendiri, mau sukses dan buat semua sendiri? Apakah karena tidak menantikan waktu Tuhan? Apakah karena kurang sabar dan kurang percaya? Apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk tujuannya yang baik? Mari, saat kecewa, kita selalu kembali kepada Tuhan, mengenal pribadi Allah, mengingat karyanya, meyakini janji-janjinya, tetap percaya janji-janji Allah. Kita bersyukur, dipulihkan, diteguhkan, dan ditugaskan kembali. Tetap percaya janji Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.